Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan malam Resut GKI Sampit, edisi hari Selasa 24 Maret 2026. Bersama dengan saya yang akan menyampaikan renungan malam bagi kita, yaitu Vikaris Kristomas Nataleo, dan nas yang akan diperhadapkan bagi kita untuk kita bersama renungkan, yaitu terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di sini bisa Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Dan tema bagi kita yaitu melangkah dari hidup yang lama menuju hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak benar-benar sadar bagaimana keadaan rohani yang kita rasakan dan kita alami sebenarnya di dalam hidup kita. Kadang kita datang beribadah, seringkali juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam gereja, bahkan melayani, tetapi di dalam hati masih banyak dan juga ada pergumulan yang tentunya tidak selesai di dalam kehidupan kita. Kadang kita boleh merasakan lelah, kita merasakan kecewa, mungkin juga rasa bersalah karena kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Ada juga yang bergumul di dalam keluarga, ada yang berjuang di dalam pekerjaan usaha yang boleh ia lakukan, dan juga ada juga yang diam-diam merasa bahwa hidupnya itu tidak berarti. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang 10 ini, ayat yang pertama itu mengingatkan kita bahwa dahulu kita semua mati karena pelanggaran dan juga dosa. Ini adalah gambaran kehidupan manusia tanpa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga hidup itu berjalan, tetapi arah dan tujuan itu tidak ada yang benar. Dalam konteks jemaat masa kini, keadaan ini bisa terlihat ketika kita hidup hanya untuk menjalankan rutinitas kita saja. Seringkali kita bangun di pagi hari, kita mungkin berangkat bekerja, pulang lalu mengulanginya seperti itu terus-menerus. Tetapi di dalam hati kita pun merasakan akan kekosongan tersebut. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja terlihat baik, kita tidak terlihat bahwa kita memiliki masalah dan juga pergumulan. Orang bisa melihat kita dari luar, kita itu baik-baik saja, tetapi di dalam hati kita mengalami akan krisis, ada kekeringan rohani, dan kadang seringkali kita mudah marah, kita mudah tersinggung, ataupun seringkali kita kehilangan akan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga jemaat Tuhan yang hidup selalu dibayangi akan masa lalu yang pernah ia alami. Ada yang merasa gagal, mungkin sebagai orang tua, sebagai pasangan. Ada yang terluka di dalam menjalin relasi, dan semua itu seringkali membebani hati kita semua. Tanpa disadari, seringkali kita hidup seperti orang yang masih terikat di dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada harapan untuk kita boleh berubah dan kembali menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak berhenti pada kondisi itu, karena ada kalimat yang menjadi titik terang bagi kita semua. Yang demikian bunyinya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, inilah yang boleh menjadi kabar baik bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang kita puji dan kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak memandang kita berdasarkan masa lalu kita, tetapi berdasarkan akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua.
Sehingga di dalam kehidupan yang kita boleh jalani setiap hari, ini berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita itu boleh sempurna baru Ia boleh mengasihi kita di dalam hidup kita. Justru dalam keadaan kita yang lemah, dalam keadaan kita yang mungkin pada saat itu jatuh, yang penuh dengan kekurangan, Tuhan datang untuk boleh menghampiri dan mengangkat kita. Dan juga Ia memberi kehidupan yang baru bagi kita semua yang boleh percaya dan menaruh setiap harapan kita kepada Dia. Bukan sekedar memperbaiki hidup yang lama, tetapi benar-benar memberikan identitas yang baru di dalam Kristus. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita masih sulit akan menerima hal ini di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa harus menjadi lebih baik dulu, baru kita berpikir Tuhan bisa menerima kita. Kita merasa harus lebih layak, baru bisa dekat dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena usaha dan kemampuan kita sendiri. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, hidup kita berdiri di atas kasih Tuhan bukan karena kemampuan dan juga usaha yang kita lakukan. Ketika kita memahami hal ini, maka hidup kita dapat berubah di dalam kita menjalani hidup kita setiap saat. Sehingga kita tidak lagi melayani karena terpaksa, tetapi karena bersyukur. Kita tidak lagi berbuat baik untuk bisa dilihat orang, tetapi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi kita boleh hidup di dalam keyakinan bahwa Tuhan yang boleh memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup baru di dalam Kristus itu seharusnya terlihat di dalam cara kita, baik itu cara kita berbicara, cara kita bersikap dan memperlakukan orang lain di dalam kehidupan kita. Ketika kita yang dulu mudah marah, kita mulai untuk belajar lebih bersabar. Ketika kita yang dulunya egois, kita pun mulai belajar untuk lebih peduli kepada orang lain. Ketika kita yang dulu putus asa, kita mulai memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Disitulah karya Tuhan terlihat nyata dan boleh kita rasakan di dalam hidup kita setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, renungan kita malam ini mengajak kita untuk tidak terus tinggal di dalam kehidupan lama atau masa lalu kita, sebab Tuhan sudah memberi hidup baru. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita mau berjalan di dalam hidup yang baru itu? Atau kita akan selalu mengingat dan berjalan menengok ke belakang, mengingat semua masa lalu, semua hal yang terjadi di dalam hidup kita? Atau kita boleh menerima hal yang baru, kehidupan yang baru yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, melewati renungan malam ini, hendaknya kita boleh sama-sama belajar, boleh menyerahkan masa lalu kita kepada Tuhan. Kita boleh menerima kasih karunia-Nya dan menjalani kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Sebab kita tahu dan kita percaya setiap rancangan yang sudah Tuhan tetapkan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebab kita bukan lagi orang yang lama. Kita adalah ciptaan yang baru, yang dipanggil untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya renungan malam kita malam ini dapat menguatkan setiap kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, bahwa kita percaya di dalam Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada hidup, dan juga selalu ada masa depan yang lebih baik daripada masa lalu yang sudah terjadi dan yang sudah kita lewati bersama. Kiranya
Tuhan selalu membimbing, menyertai, dan menuntun kita untuk selalu melangkah ke depan, untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik daripada manusia lama. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan sebab atas anugerah dan rahmat-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami semua. Kami boleh merasakan kasih setia penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama, berjalan bersama dengan kami. Untuk kami boleh melangkah, menjalani setiap pekerjaan, aktivitas usaha kami setiap saat. Walau Tuhan setiap masa lalu banyak kenangan-kenangan pahit, banyak kenangan atau hal yang tidak baik yang boleh kami rasakan. Tetapi kami sebagai orang yang percaya selalu menaruh harap kepada Tuhan. Kami boleh menerima kasih setia yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan menginginkan kehidupan yang baru. Tuhan menginginkan kami meninggalkan kehidupan yang lama, yang tidak baik. Tuhan ingin menjadikan kami manusia yang baru, untuk kami boleh melangkah menjadi lebih baik. Yang mungkin pada masa lalu kami boleh merasakan setiap hal yang mungkin dapat menjauhkan diri kami daripada Engkau. Tetapi kami yang sekarang, kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah manusia baru yang Tuhan inginkan. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau selalu menuntun menyertai kami di dalam setiap pekerjaan usaha, aktivitas langkah yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Agar kiranya Tuhan setiap hal yang boleh terjadi ke depannya itu adalah hal yang Tuhan sudah nyatakan dan sudah Tuhan rancangkan bagi kami semua. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap pekerjaan usaha, pergumulan, persoalan kehidupan, ataupun masa lalu kami yang mungkin begitu rumit, yang dapat menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi kami yang sekarang adalah manusia baru, ciptaan baru yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh serahkan hidup kami, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami setiap saat, hanya di dalam kasih setia dan juga penyertaan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Kembali kita di dalam renungan malam yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.